Halo kembali lagi dengan saya. Dan mungkin di video kali ini formatnya sedikit berbeda karena barang yang saya bahas ini super gede. Dan biar saya ambil dulu. Damn. Dan ini adalah sebuah steering wheel dari PXN yang kebetulan ini emang punya teman saya dan saya dapat kesempatan untuk pinjem ya buat dibahas karena katanya sih ini steering wheel yang cukup worth it di harganya. Jadi biar gak lama-lama kita langsung buka saja ya. Karena kalau kalian lihat nih boxnya super gede banget dan dibawa ke sini dengan beban yang cukup ya. Oke, boxnya sepertinya menarik sekali. Mungkin nggak akan terkesan baru ya, tapi ini sudah ditata serapi mungkin sama teman saya. Jadi, oke, emang ini sedikit berantakan ya. Tapi kita bisa lihat langsung barangnya. Kita bisa cek langsung mendekat ke sini saja. Nah, jadi kita udah disuguhi sama steering wheelnya yang dibungkus plastik. Jadi buat kalian yang belum kenal sama PXN ya, PXN sendiri ini sebenarnya juga PXN sendiri ini brand lama juga ya yang bikin beberapa peripheral gaming. Dan steering wheel ini salah satu barang mereka dan lihat cukup menarik ya. Oke, kita taruh satu-satu dulu. Wah, ini gede banget asli. Kita natanya agak rembong. Oke, jadi ini kita dapat apa nih dalam boxnya? Oh, jadi kita dapat kayak semacam buat ini ya, pasang di meja. Jadi biar tidak goyang-goyang kalau ditaruh di meja ya. Oke, cukup banyak ini. Oke, kita cek lagi di dalam ini ada plastik yang kayaknya nggak tahu mau diisi apa ya. Buang dulu. Terus kita dapat spare. Oh, ini spare buat kayak kalau kalian naruh langsung di meja, jadi nggak pakai stand ini tadi. Nah, kalau kalian kelihatan nih, nah jadi yang karet buat dicangklongin di meja. Mungkin di bawahnya nanti ada setupnya, tapi ya kita buka satu-satu dulu. Oke, boxnya ini udah. Ini kita dapat apa nih? Di paket penjualan ini kartu garansi tapi boso Cina, karo aku. Oke, dan ada kartu ucapan terima kasih ya dari PXN dan buku manual yang kayaknya ini tebel banget karena bahasanya beda-beda. Oke, nanti kita cek satu-satu. Oke, terus ini ada apa ini? Kita masih belum usai dengan boxnya. Oh, ini shifternya. Dan mungkin kalian yang udah tahu PXN ini kayaknya akhir tahun kemarin ya mereka ngeluarin PXN Phase 10 ya. Jadi ini Phase 9 yang udah pernah rilis dan dulu pernah jadi alternatif buat yang nggak bisa beli Logitech G29 kalau nggak salah ya. Karena harganya yang setengah harga, mungkin nanti saya coba cek dan kasih tahu ke kalian ya. Dan shifternya ini sebenarnya juga keren. Udah ada model yang kayak shifter mahal dan kualitasnya juga oke. Masih kualitas oke ini. Oke, kita taruh dulu, ini banyak banget. Dan ini apa ini? Ini box kosong, cuma penyangga. Dan kita dapat kabel USB yang kita colok ke PS4 atau Xbox ya. Jadi kalau kalian lihat nih, ini bisa dipakai di PS4 dan Xbox One. Lanjut, ini kayaknya terakhir nih. Wah iya, dan ini yang terakhir, yang paling bawah hemat ditaruh. Oke, dan ini adalah pedalnya ya, pedal gas, rem sama clutch kalau nggak salah namanya clutch. Oke.
kita lihat sekilas kualitas ininya. Lumayan. Ini cukup sih, cukup bagus nih. Ya mungkin nggak rasa baru, tapi setidaknya kita dapat kesempatan untuk nyobain PXN V9 ya. Walau emang mungkin ketinggalan zaman dikit lah ya. Tapi ini masih banyak dijual di e-commerce lah. Jadi kalau kalian cari itu sebenarnya masih banyak banget yang jualan PXN V9 ini. Oke, jadi kita coba tata satu-satu apa yang didapat ya. Jadi ini kita dapat pedalnya, terus ini penyangga kayaknya buat ini nanti di meja, karena yang shifter udah bawaannya seperti ini, jadi kita nggak perlu misahin kayak yang punya si setirnya ini. Jadi oke, kita dapat shifter, terus penyangga ini, dan yang terakhir adalah steering wheelnya. Oke, mungkin saya harus coba pasang dulu ya, baru nanti saya kasih impresi buat kalian tentang PXN V9 ini. First impression saya buat PXN V9 ini cukup lumayan bagus, tapi ada jeleknya juga sih. Pertama kita coba lihat dari bagian luarnya. Ini jadi udah saya setup di meja yang bagian sini, karena meja saya yang di sana tidak cukup kalau pakai laptop seperti ini. Jadi mulai dari build quality yang bener-bener semuanya ini full plastik, jadi mulai dari setirnya, terus grip yang bagian kita megang tangan ini kelihatan kayak ada lapisan karet tipis gitu, tapi ini sebenarnya dari plastik ya pegangannya. Jadi walaupun emang tetap bikin nyaman, tapi ya nggak bisa jadikan itu kelemahan juga sih ya. Jadi tetap ada kenyamanan yang dikasih. Dan kualitas tombol-tombol di sini itu juga sebenarnya cukup berisik ya. Jadi kalau kalian denger nih kayak, wah itu tombolnya super berisik banget. Dan bagusnya PXN V9 ini punya fitur buat ngatur derajat putaran kalian. Jadi ada 270 derajat dan kalian bisa extend ke 900 derajat. Jadi 900 derajat itu seperti ini ya. Jadi kayak mobil beneran gitu ya. Kalau 270 derajat itu cuma segini aja. Jadi buat kalian bisa menyesuaikan. Biasanya 900 derajat dipakai di game-game yang seperti Euro Truck Simulator tentunya. Dan bagian shifter ini juga yang terkesan kayak emang ya steering wheel murah kayak gimana sih gitu ya. Jadi shifternya nih kualitasnya bisa kalian lihat, dan meja saya bergoyang karenanya. Jadi cukup agak keras ya buat kita pakai shifternya mindahin gigi gitu. Lalu bagian pedalnya sendiri ini mungkin punya kualitas yang sebenarnya biasa aja ya, nggak terlalu spesial. Karena punya teman saya ini emang udah sering dipakai, jadi bagian pedalnya itu kadang mungkin ada bunyi kik. Ya overall sih sebenarnya ini punya build quality yang bagus. Sebenarnya ya cukup lah sih, tapi plastiknya udah cukup mumpuni, semuanya bahannya enak buat dipegang dan dipakai buat main game balapan. Oke, sekarang ke bagian gameplay ya. Pastinya gameplay yang ditawarin sama si PXN V9 ini sebenarnya cukup asik ya, karena ya bagaimanapun kalau kita nge-game balapan pasti seru kalau pakai steering wheel, jelas ya. Tapi di sini saya kasih tahu nih, saya ada coba di dua versi Windows, jadi Windows 10 sama Windows 11. Kalau Windows 10 dia pakai semua setting bawaan itu, kita nggak perlu install apa-apa lagi. Maksudnya ya tinggal plug and play aja gitu. Terus kalian tinggal nyari game mana yang mau kalian mainin gitu kan. Dan di sini tersedia dua metode input. Jadi yang pertama itu X input. Ya dimana kalau X input sendiri kebacanya ya kayak gamepad biasa ya. Gamepad yang pada umumnya kita pakai kecil biasa itu. Nah, lalu ada D input. Nah, D input ini khusus buat game-game yang butuh mapping lebih banyak, yang butuh manual gitu. Biasanya kalau kalian main Euro Truck Simulator itu atau Forza itu kan harus pakai D input karena kita full mapping manual, jadi nggak auto, tapi kita bisa nyimpen konfigurasinya di dalam gamenya. Jadi yang bakal sering kalian pakai itu D inputnya pasti. Dan bedanya kalau di Windows 11 itu
kalian harus upgrade firmware-nya ke versi 2.35 dan emang ada perbedaan yang cukup ya. Jadi kalau di Windows 10 dia lampunya yang bagian bawah logo PXN ini akan menyala statik merah, tapi pas tak coba di Windows 11 itu dia lampunya kedip-kedip terus, nggak tahu kenapa. Jadi nggak nyala statik kayak yang di Windows 10, anehnya gitu. Dan kalau kalian nggak pakai firmware yang update, kalau mau main di Windows 11 itu kalian nggak akan bisa pakai steering wheel ini. Ya pokoknya full kalian nggak bisa pakai sama sekali steering wheel ini di Windows 11 kalau kalian nggak upgrade firmware-nya ke 2.35. Dan sebagai tambahan, si PXN V9 ini ternyata punya aplikasi yang bisa kalian download di iOS atau Android. Dan aplikasinya ini connect via Bluetooth, jadi kalian nanti cuma tinggal colokin si steering wheel-nya ke port USB di PC atau laptop. Nanti kalian buka aplikasinya di HP dan itu akan langsung otomatis connect lewat Bluetooth dan dia akan membaca settingan kalian, entah itu dia X input atau D input. Dan kalian juga bisa setting mulai dari getarannya ya. Jadi steering wheel ini ada modul getarnya dan bisa kalian atur lewat aplikasi mulai dari low, middle sampai yang high sekalipun. Dan sensitivitasnya ini juga bisa kalian setting di aplikasinya. Jadi aplikasinya ini semacam kayak apa ya, penunjuk atau penyimpan informasi profil lah. Jadi kalian profilnya itu kalau mau main suka yang getarnya kayak gimana, sensitivitasnya tuh kayak gimana gitu. Jadi lumayan terbantu sih dengan adanya aplikasi ya buat steering wheel ini. Oke, mungkin nggak cukup banyak juga sih yang bisa saya jelasin dari steering wheel ini ya. Dan saya kasih tahu dulu harga yang bisa kalian dapetin buat PXN V9 ini sekarang di harga 2 jutaan. Ya emang masih terbilang mahal, tapi kalau mengingat ada steering wheel kayak Logitech G29 atau seri-seri Thrustmaster lainnya itu kan harganya emang super tinggi. Dan PXN V9 ini di harga 2 jutaan kalian tuh udah dapat paket komplit mulai dari shifter sama pedal gas rem dan clutch-nya. Itu udah setara harga Logitech G29 yang sekarang ya. Ya walaupun emang Logitech G29 harganya emang lagi turun ya, tapi PXN V9 ini masih tetap worth it buat kalian beli kalau kalian punya budget yang pas-pasan tapi pengen steering wheel yang komplit, nggak perlu mikir. Ini adalah salah satu rekomendasi ya buat kalian. Oke, sekian pembahasan saya soal PXN V9. Ojo lali di like gak di like ya ora apa-apa. Matur suwun. Ada generasi tapi masih tetap bisa dipakai. Eman-eman tuh anyar.